Tatapan Xiaoyan tertuju pada tulang rusuk putih giok itu. Pikirannya bergejolak hebat karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun yang paling besar sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran kalau hantu tua Zaixing bersikeras menyerang. Itu karena dia tahu bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran tergesa-gesa terlintas di hati Xiaoyan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zaixing benar-benar akan bertarung habis-habisan dengan kerangka Douzeng ini meskipun karakternya berhati-hati. Sungguh hantu tua yang licik. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya segera menghilang. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar keluar dengan cara seperti kilat. Setiap telapak tangan mendarat dengan keras di tulang rusuk kerangka Douzeng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang-tulang itu juga dengan cepat menghilang. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiaoyan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius seperti itu. Tampaknya hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini, gumam Xiaoyan. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari-nari di mata Xiaoyan. Dia yakin bahwa karakter-karakter di 3 tulang rusuk ini pastilah teknik Douglas Tian yang asli. Xiaoyan tidak berani berdiam diri lama setelah memahami situasinya. Ia takut orang lain akan melihatnya. Seketika, cahaya perak menyala di bawah kakinya saat dia nyaris menghindari bila pisau tajam seperti jari-jari kerangka. Semuanya berusahalah lebih keras. Kerangka ini hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ucap hantu tua Zaixing. Hantu tua Zaixing melihat warna merah tua yang semakin memudar di tubuh kerangka itu. Kegembiraan yang luar biasa tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menyimpang. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu bertahan terhadap begitu banyak serangan dari gabungan mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang menunjukkan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan besar mereka pun akan kehilangan kepercayaan diri. Ledakan demi ledakan bergema. Doki yang besar dan dahsyat itu bagaikan bintang jatuh yang merobek langit dan meledak hebat di tubuh kerangka Douzeng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang luar biasa keras dan kokoh hingga terbentuk banyak garis retakan setebal lengan. Di bawah serangan liar dan ganas dari kelompok 5 orang Xiaoyan, warna merah pada kerangka Douzeng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melonjak dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zaixing dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat kerangka Douzeng tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka segera memanfaatkan kesempatan ini. Serangan seperti badai terus mengalir ke bawah. Hati Xiaoyan juga menjadi sedikit gelisah ketika dia melepaskan serangannya. Elit Douzeng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa kemungkinan tidak akan dihabisi dengan cara semudah itu. Cepat tinggalkan aula, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir menerima transmisi ini terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok telah dengan cepat mundur. Serangan-serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Douzeng ini seperti kembang api. Ia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak yang agak samar, rendah, dan dalam tampaknya dipancarkan dengan tenang dari zaman kuno. Telapak, penciptaan, surga, hebat. Suara serak dan kuno terdengar di telinga Xiaoyan. Suara itu membuat semua bulu kuduknya berdiri tegak. Perasaan yang sangat berbahaya menyebar dari dalam jiwanya. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiaoyan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak menyala di bawah kakinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk berlari menjauh. Dia menggunakan teknik Dou.
cepat mundur, ucap Tang Shen. Sementara Xiaoyan berbalik dan melarikan diri, Tang Shen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka tidak peduli lagi dengan apapun dan mereka buru-buru berbalik serta melarikan diri seperti tikus. Wajah hantu tua Zai Jing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Shen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengumpat dengan marah. Sementara dia mengumpat, kecepatan melarikan dirinya juga tidak melambat sedikit pun. Dia telah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiaoyan yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Seketika, mereka mencakar dan berguling sambil buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Saat aula besar itu sedang kacau, warna merah tua dari tubuh kerangka Douseng tampak hidup. Warna itu berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, warna itu telah mewarnai tangan kanannya hingga tampak telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Warna itu begitu gelap dan pekat hingga membuat hati seseorang terasa dingin. Ketika jejak darah terakhir berkumpul di telapak tangan kanan, sebuah titik hitam seukuran kacang kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Douseng. Titik hitam ini benar-benar hitam pekat. Jika seseorang melihatnya sekilas, bahkan jiwa seseorang akan tampak tertelan ke dalamnya, dan itu sangat aneh. Kerangka Douseng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam itu muncul. Setelah itu, ia menghantam tanah aula yang sangat keras itu dengan keras. Lantai batu itu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tangan tulang itu mendarat. Saat telapak tangan itu menyentuh tanah, lantai batu yang keras itu langsung menghilang, memperlihatkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Tanah menghilang, lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Cahaya hitam itu menyebar. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu, atau benda lainnya, tempat manapun yang dijangkau lingkaran hitam itu akan menghilang. Itu benar-benar menghilang, bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Perasaan semacam ini bagaikan lubang hitam, tampak misterius dan menakutkan. Cepat lari. Pemandangan yang menakutkan itu membuat semua orang merasa kulit mereka mati rasa. Apalagi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam itu terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari cepat, tetapi penyebaran cahaya hitam itu bahkan lebih cepat. Hal yang lebih mengejutkan adalah bagian dalam lingkaran cahaya itu telah meletus menjadi kekuatan hisab yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang lengah telah langsung ditarik dengan paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan jejak sisa apapun. Teriakan memilukan terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang liar di udara. Namun, mereka tidak mampu menahan daya hisab itu. Akhirnya, mereka diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi mati rasa saat mendengar teriakan menyedihkan yang terus-menerus muncul. Teknik do semacam ini pasti dari kelas Tian. Sosok Xiaoyan yang sedang melesat dengan cepat tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Daya hisab dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Kecepatannya telah mencapai batasnya saat ini. Api ungu coklat menyelimuti tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan yang terus-menerus muncul di depannya saat sosok manusia terbang keluar dengan cara yang tak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati setiap orang yang mendengarnya merasa merinding. Lingkaran cahaya hitam itu bagaikan dewa kematian yang merenggut nyawa seseorang. Lingkaran itu menyebar dengan cepat dari aula besar. Seluruh aula besar itu juga hancur total saat ini. Daya hisabnya semakin kuat. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak,
kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiaoyan tiba-tiba menggertakkan giginya saat merasakan daya hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar membalikkan tubuhnya dengan paksa. Gelombang pembelah api, segel pembuka gunung, segel pembalik laut. Banyak serangan yang luar biasa dahsyat melesat dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, serangan itu melesat dengan dahsyat. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiaoyan juga melesat mundur dengan cepat. Namun, serangan yang melesat itu otomatis menghilang saat menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Laju penyebarannya bahkan tidak terhenti sedikit pun. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Sebuah avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia mengayunkan kakinya dengan keras ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorongan, tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan suara berkelebat saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun luar. Avatar itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan dorongan yang berlawanan dan dengan cepat menghilang. Setelah Xiaoyan melarikan diri dan melihat ke atas, lelaki tua berjubah hitam yang berada tak jauh di belakangnya juga tiba-tiba menjerit keras. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia berubah menjadi pohon iblis surga setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan ia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, ia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Shen, Bing Hasunse, hantu tua Zexing, dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batas maksimal ketika Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar di saat-saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di sebuah alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, lingkaran cahaya itu perlahan berhenti saat mencapai tepi alun-alun. Pada akhirnya, lingkaran cahaya itu perlahan menghilang di depan tatapan banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam itu menghilang, sebuah lubang besar sedalam 1000 kaki muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas bahkan tidak memiliki sedikit pun ampas yang tersisa. Xiaoyan menelan ludahnya. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Ia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Kemungkinan besar, bahkan jika hantu tua Zexing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam sebelumnya, mereka juga pasti akan mati. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Ia menahan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Sebuah kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah dalam matanya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Jelas bahwa jejak spiritual yang tersisa yang ditinggalkan oleh elit Daozeng itu juga telah sepenuhnya menghilang saat ini. Teknik Douglas Tian, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke kerangka putih giok itu. Rasa panas yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari matanya. Selama nafas Xiaoyan menjadi lebih berat karena kerangka Daozeng, hantu tua Zexing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual yang ditinggalkan oleh elit Daozeng juga sepenuhnya menghilang. Saat ini, kerangka ini juga tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang-tulang ini saat ini tidak memiliki bahaya apapun, hantu tua Zexing tidak segera bertindak. Itu karena dia masih diliputi rasa cemas karena telapak tangan yang menakutkan sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan berdiri dari tanah. Rombongan dokter berkecil bergegas mendekat dan bertanya dengan nada khawatir. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan hatinya merasa lega. Untungnya, kau telah memperingatkan kami tepat waktu. Kalau tidak, mungkin hasilnya tidak akan terduga. Telapak tangan dari kerangka Daozeng itu benar-benar terlalu menakutkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di sini yang bisa menerimanya, ucap Tian Wusunse. Mata Tian Wusunse menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Do yang menakutkan seperti itu. Ini pasti teknik Douglas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan penghancur yang diciptakan oleh jiwa sisa
yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Jika itu dilepaskan oleh elit Doseng sejati, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya yang akan lenyap, namun mungkin seluruh sisa-sisa kuno ini atau bahkan setengah dari pegunungan tulang, ucap dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Banyak sekali orang yang tidak beruntung di sini, ucap Xian tertawa pelan dengan sikap agak sombong. Mata Xiaoyan menyapu seluruh alun-alun dan benar-benar menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya tersisa beberapa orang. Selain itu, sebagian besar orang yang selamat memiliki kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini benar-benar dapat dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan-gulungan itu juga telah hancur, ucap King Lin berbicara dengan nada agak menyesal. Harta karun di tempat ini bukanlah gulungan-gulungan itu, melainkan kerangka Doseng itu, ucap Xiaoyan tersenyum. Matanya yang berapi-api menatap arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar yang dalam. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik 12 tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya tarik yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng, semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang selamat sampai sekarang adalah para ahli dengan beberapa kemampuan. Namun beruntunglah mereka semua terluka. Dari kelihatannya kekuatan pihak kita masih utuh, ucap Tian Wu Zunze berbicara dengan lembut. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Tatapannya melirik ke arah di mana hantu tua Zai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari aula jiwaku. Hari ini, aku akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu, ucap Zai Xing. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil meliriknya. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kalian benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan sisa jiwa ke dalam kerangka Doseng setelah bekerja keras. Apakah kami akan membiarkan kalian mendapatkan hadiah sebesar itu? Huang Xuan, Tang Zhen, dan Peng Hazunze mendengus dingin ketika tubuh hantu tua Zai Xing mulai bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng ini luar biasa. Lalu bagaimana bisa membiarkan hantu tua Zai Xing ini mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Ketiganya menggerakkan tubuh mereka bersamaan ketika teriakan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka telah menyusul hantu tua Zai Xing. Masing-masing dari mereka melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan langsung merobek 3 garis retakan hitam gelap di udara. Serangan ganas yang datang dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Huang Xuan mirip dengannya. Saat ini mereka bertiga telah menyerang bersama. Lalu bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan nyaris menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga berkurang. Huang Xuan dan 2 orang lainnya bergegas keluar setelah menghalangi hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala hantu tua itu. Tangan mereka yang besar langsung mencengkeram kerangka Doseng dengan ganas. Bajingan, kalian mencari kematian, ucap Zai Xing. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat pemandangan ini. Perasaan karena telah bergandengan tangan sebelumnya telah sepenuhnya lenyap. Tangannya mencengkeram ruang dan kekuatan hisap meletus darinya. Itu benar-benar langsung mengunci 3 sosok di udara untuk sesaat. Dia juga mengambil kesempatan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia melangkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Doseng. Namun, sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, angin yang sangat tajam menerjang kepalanya dengan keras dari belakang. Setelah merasakan angin kencang ini dari belakang,
tangan hantu tua Zaising yang sedang memegang kerangka doseng tiba-tiba terayun. Dia langsung menggunakan kerangka itu untuk menghalangi punggungnya. Itu digunakan dengan paksa untuk menghalangi angin telapak tangan dari trio Wang Xuan. Angin kencang menghantam tulang-tulangnya. Kekuatan dahsyat mengguncang hantu tua Zaising hingga ia terdorong mundur. Namun dengan pertahanan kerangka itu, ia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zaising semakin pekat saat dia meraih kerangka doseng. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Kau ingin melarikan diri? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zaising saat dia berbalik. Penguasa besar yang disertai angin kencang langsung menebasnya dengan ganas. Penguasa berat itu menebas kerangka itu. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiaoyan juga terguncang hingga mati rasa. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zaising hingga dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Wang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Doki dengan ganas menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zaising dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang saat melihat kelima orang itu yang tiba-tiba terlibat dalam pertarungan hidup dan mati karena sebuah kerangka. Dengan penglihatan mereka tentu saja dapat mengetahui bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas bahwa mereka bermaksud membunuh pihak lain. Kelihatannya kerangka doseng itu adalah harta karun. Kalau tidak akan membuat ahli seperti hantu tua Zaising berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan hidup setelah mengalami berbagai bahaya tentu saja bukan orang biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Seketika matanya berkedip. Beberapa orang yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai dosun bintang 3 untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini hendak bertindak, para ahli dari suku Poni Iblis Surga, Lembah Sungai Es, dan Lembah Api Pembakaran berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi dingin. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat menghabisi semua fraksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top sejati di udara. Bahkan jika mereka dapat menyerang, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran serakah dalam hati mereka. Harta karun alam adalah hal-hal yang diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Dan itu hanya sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega saat melihat orang-orang ini merasa takut. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, situasinya akan semakin kacau. Kembali ke medan pertempuran, hantu tua Zaising yang tampak sangat menderita ketika dia dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Hantu tua Zaising juga sangat menderita. Setelah bertahan selama lebih dari selusin serangan, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun ia ingin mundur, kelompok Wang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertarung, mereka bertiga menemukan kesempatan. Doki yang besar dan kuat langsung menyerang bahu kerangka doseng dengan keras. 3 gelombang doki yang besar dan dahsyat menghantam tempat yang sama di kerangka itu pada saat yang sama. Kekuatannya dapat membelah gunung dan membakar lautan. Kerangka doseng memang sangat keras, namun ia juga tidak mampu menahan kehancuran total seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Hantu tua Zaising mencengkeram tulang doseng dengan kuat. Tangan kirinya benar-benar dipatahkan langsung oleh Wang Xuan dan 2 orang lainnya. Hantu tua Zaising hanya bisa mengutuk. Tulang di tangan hantu tua Zaising terlempar. Wajahnya menjadi hijau saat dia meraih lengan patah berwarna putih giok dan meraung dengan marah. Tubuhnya melesat dan terbang menuju kerangka yang telah terlempar. Namun
tubuhnya belum mencapainya ketika sosok muda muncul lebih awal darinya. Sosok itu meraih kerangka Doseng dengan lengan kiri yang patah di tangannya. "Xiaoyan, kau mencari kematian," ucap Zaixing. Hantu tua Zaixing langsung menjadi geram saat melihat kerangka itu diperoleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan raungan hantu tua Zaixing. Tatapannya menyapu tempat itu, dan selain Tang Zhen, Huang Xuan dan Binghe Sunze juga menyerbu dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan cepat berlama-lama di telapak tangannya. Kemudian dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka itu. Setelah itu, dia menariknya dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Suara retakan pun terdengar. Kerangka Doseng sangat keras. Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan 3 tulang rusuknya yang agak lemah. Rasa dingin menjalar ke tangan Xiaoyan saat tulang rusuk itu mendarat di tangannya. Tulang rusuk itu tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya melirik sekilas hanya untuk melihat karakter-karakter aneh yang menutupi tulang rusuk itu. Kilauan yang sangat samar berkedip-kedip dari karakter-karakter ini. Sekilas tulang rusuk itu tampak hidup dan perlahan-lahan menggeliat. Xiaoyan tidak memperhatikannya dengan seksama saat ini. Dia langsung menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda yang berharga ini. Karena dia telah mendapatkannya, semua orang bisa melupakan tentang membuatnya memuntahkannya hari ini. Teknik Douglas Tian telah menjadi milik Xiaoyan. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk itu ke dalam cincin penyimpanannya, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menahan detak jantungnya yang berdebar kencang. Dia mengangkat matanya hanya untuk melihat hantu tua Zaixing, Huang Xuan dan Binghe Sunze bergegas mendekat dengan niat membunuh yang membara. "Xiaoyan, serahkan kerangka Doseng itu," ucap Zaixing. Hantu tua Zaixing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat dan tangannya yang besar mencengkeram Xiaoyan dengan kuat di seberang angkasa. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan segera runtuh membentuk penjara spasial cekung. "Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu," ucap Xiaoyan. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiaoyan melonjak keluar. Api itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kerangka Doseng yang dipegangnya di tangannya langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zaixing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zaixing terkejut ketika melihat Xiaoyan benar-benar menyerahkan kerangka Doseng. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Doseng di tangannya. Hantu tua menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. 2 teriakan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zaixing saat tangannya mencengkeram kerangka Doseng. Seketika, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan kilat dan mencengkeram tulang. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Di bawah tarikan kekuatan yang mengerikan itu, kerangka Doseng segera mengeluarkan suara retakan. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh aula jiwaku. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan, ucap Zaixing. Wajah hantu tua Zaixing menjadi hijau. Lengannya yang tunggal mencengkeram kerangka itu dengan kuat. Dauki beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya saat ia mentransfer gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke lengannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan marah pada saat yang sama. Orang lain mungkin takut dengan aula jiwamu, tetapi suku Ponik Iblis Surgaku tidak, ucap Huang Xuan hanya tertawa dingin menghadapi kata-kata mengancam dari hantu tua Zaixing. Kekuatan di lengannya bukannya berkurang, namun justru bertambah. Bahkan ruang itu sendiri, tempat tangannya meraih, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Binghe Sunze berkedip, ekspresinya gelap dan dingin. Dia juga mengabaikan hantu tua Zaixing. Aula jiwa memang besar, tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati demi makanan. Apa pentingnya jika mereka harus menyinggung golongan ini untuk mendapatkan kerangka Doseng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju ke Doseng, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan apapun padanya.
Ketiganya berdiri di udara. Tangan mereka mencengkeram kerangka itu dengan erat. Urat-urat hijau menonjol di tangan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Karena mereka menariknya dengan kuat, beberapa sendi kerangka itu juga perlahan-lahan menjadi longgar. Karena semua orang tidak mau melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua, ucap Tang Shen. Sosok Tang Shen juga muncul ketika mereka bertiga menolak melepaskannya. Tangannya yang besar mencengkeram salah satu sisi kerangka itu dan berteriak keras. Kekuatan yang menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. 4 ahli dengan kekuatan dusun bintang 4 atau 5 mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kerangka Daoseng ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Akhirnya kerangka itu mengeluarkan suara ledakan di depan banyak tatapan tercengang. Keempat orang itu terpental mundur dan kerangka putih giok itu langsung berhamburan. Kerangka itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang berhamburan turun dari langit. Wajah hantu tua Zaixing berubah menjadi hijau saat dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya berkedut. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka Daoseng yang lengkap. Namun yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Daoseng, cepat rebut. Banyak tulang Daoseng yang berhamburan turun dari langit. Akhirnya tulang-tulang itu terlempar ke alun-alun. Para ahli yang awalnya putus asa memperlihatkan kegembiraan liar di wajah mereka saat melihat situasi ini. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiaoyan juga tercengang saat melihat kejadian ini. Dia hanya mencabut 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka, orang-orang ini bahkan lebih kejam. Mereka benar-benar mencabut kerangka itu hingga berubah menjadi serpihan. Namun, dari penampilan hantu tua Zaixing, tampaknya dia tidak menyadari bahwa kerangka Daoseng memiliki teknik 12 tian yang tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja, pikir Xiaoyan. Xiaoyan melirik hantu tua Zaixing yang memiliki wajah hijau saat dia memegang tengkorak dan lengan. Sementara pikiran ini muncul di hatinya. Ketua Aula Jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik 12 tian saat menugaskannya misi ini. Gumam Xiaoyan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa dalam hatinya. Teknik 12 tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk pada tubuh kerangka itu. Namun tulang-tulang Daoseng ini cukup berguna. Karena aku tidak bisa mendapatkan yang utuh, setidaknya aku mendapatkan sepotongnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan telah secara pribadi mengalami kerasnya tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemahnya, tetapi dia harus mengandalkan suhu yang sangat panas dari api jantung 3000 teratai dan mengerahkan seluruh tenaganya. Meskipun demikian, dia hanya bisa mematahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Tatapan mata Xiaoyan menyapu udara dan dengan cepat mengunci ke tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya, itu seharusnya adalah lengan kanan kerangka itu. Benda itu lebih keras daripada bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun Xiaoyan bukan satu-satunya yang mengincar tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Xiaoyan tertawa saat melihat ini. Jari-jari kakinya menekan udara kosong dan cahaya kebarakan berkelap-kelip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia telah memimpin untuk muncul di samping tulang itu dengan gaya seperti hantu. Dia meraihnya dengan tangannya dan mencengkeramnya di tangannya. Intervensi tiba-tiba Xiaoyan juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit muram. Namun ketika mereka memikirkan kekuatan Xiaoyan dan kelompok dokter peri kecil yang berada tidak jauh, orang-orang ini hanya bisa menggertakkan gigi mereka dengan enggan dan dengan cepat berbalik, serta bergegas menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiaoyan melirik orang-orang ini yang telah terhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan itu di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengan itu tidak terlalu berat, bahkan itu cukup ringan. Hanya setelah mengamati dengan seksama, Xiaoyan menemukan bahwa
kerangka itu tampaknya memiliki beberapa garis yang terbentuk secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiaoyan menatap lengan tulang itu. Ia merenung sejenak sebelum menjentikan jarinya. Gumpalan api ungu kecoklatan muncul di ujung jarinya. Setelah itu, ia menurunkan lengan tulang itu. Karena awalnya tulang itu berwarna putih giok, maka dengan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Samar-samar terlihat ada sedikit cairan mengalir pelan di dalam lengan tulang itu. Ini adalah esensi Dao-Sheng, gumam Xiaoyan. Lengan Xiaoyan langsung gemetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin misi hantu tua Zaixing kali ini adalah benda ini. Bagian dalam semua tulang ini seharusnya memilikinya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah merasakan hal ini. Ia melihat serpihan tulang yang berserakan di alun-alun. Ia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Sejumlah serpihan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiaoyan ini tentu saja mengundang ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun kelompok dokter peri kecil nampak bergerak ketika mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan melilit Xiaoyan di sekeliling mereka. Munculnya barisan yang kuat seperti ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran dalam hati mereka. Xiaoyan melihat pecahan-pecahan tulang yang tergantung di depannya. Setelah dengan hati-hati mengamati, ia menemukan bahwa tidak semua tulang-tulang ini memiliki jenis esensi Dao-Sheng di dalamnya. Namun, setelah pemilihan, Xiaoyan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, ia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia mungkin dapat menggunakan benda ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Dao-Sheng adalah harta yang langka. Xiaoyan membuang pecahan-pecahan tulang yang tidak mengandung esensi Dao-Sheng itu ke samping. Matanya menyapu udara hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zaixing sedang mengumpulkan pecahan-pecahan tulang dari seluruh tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang yang beruntung mendapatkan pecahan-pecahan tulang juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang-tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung itu secara sepintas. Melihat kekejaman orang tua ini, para ahli di alun-alun yang sedang mengumpulkan pecahan-pecahan tulang juga buru-buru mundur karena terkejut. Bahkan setelah hantu tua Zaixing mengejar beberapa potong, dia masih belum puas dengan perolehannya. Seketika matanya yang gelap dan pekat berputar saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat mata tajam hantu tua Zaixing menatapnya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut saat dia tertawa dingin. "Kenapa? Apa kau belum cukup dengan itu?" ucap Xiaoyan. "Serahkan tulang-tulang di tanganmu," teriak hantu tua Zaixing dengan suara gelap dan dingin. "Kau harus datang dan mencobanya sendiri," ucap Xiaoyan tersenyum tipis. 3 gugusan api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna 3 api itu menyinari mata hantu tua Zaixing, menyebabkan wajahnya menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zaixing berkedut. Kemarahannya hampir mengalahkan akal sehatnya. Namun dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiaoyan saat ini sudah menjadi elit Dao-Shun, ditambah dengan rekan-rekannya yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Selain itu, bahkan sampai sekarang hatinya masih memiliki rasa ngeri terhadap kekuatan teratai api Xiaoyan yang menakutkan. Jika bukan karena dia telah memanggil Tianxun hitam dan putih di saat-saat terakhir, kemungkinan besar dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiaoyan saat itu. "Hantu tua Zaixing, aku mengusulkan sebuah kerjasama. Apakah kau tertarik dengan itu?" Sementara hantu tua Zaixing sedang mempertimbangkan peluang kemenangan di dalam hatinya, sebuah senyuman dingin muncul di wajah Wang Xuan yang tidak jauh darinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiaoyan langsung sedikit tenggelam saat mendengar iblis tua itu membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku Poni Iblis Surga ini akhirnya tidak dapat mengendalikan diri? "Kerja sama apa?" hantu tua Zaixing bertanya dengan samar. "Kita akan bergandengan tangan dan menangkap bocah ini. Kerangka Dao-Sheng akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin mengambil satu hal dari mereka."
ucap Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal naga bonek terlalu penting bagi suku bonek iblis surga. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka harus mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zaizing menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara. Dia segera mengangguk dengan lembut dan kemudian berkata, "Baiklah, aku setuju," ucap Zaizing.